Di kapal Pangeran Zuko, Letnan Jim memberitahukan kepada Zuko dan Paman Iroh bahwa ia baru saja tak sengaja mendengar pembicaraan Letnan Deng. Yang ternyata Laksamana Zou telah mengetahui bahwa Zuko lah pria bertopeng yang membebaskan Avatar di benteng negara api. Dan Raja Api Ozai memberi perintah untuk menjemput Pangeran Zuko agar bisa dihukum di negara api atas pengkhianatannya tersebut. Paman Iroh pun menyuruh Zuko untuk pergi dengan menggunakan perahu skoci. Dan ia yang akan membicarakan masalah ini kepada Komandan Zou agar Zou percaya bahwa bukan Zuko lah yang membebaskan Avatar. Zuko pun pergi dengan menggunakan perahu skoci. Namun ternyata di dalam skoci itu sudah terdapat bom yang siap diledakkan. Laksamana Zou yang mengetahui Pangeran Zuko telah mati, ia pun menemui Paman Iroh untuk berpura-pura menyampaikan duka citanya atas kematian Zuko. Yang padahal ternyata bom itu adalah ulah dari Laksamana Zou. Ia berusaha membunuh Zuko dengan membuat kejadian seolah Zuko mati kecelakaan. Ia juga sengaja membocorkan informasi palsu tentang perintah penangkapan Pangeran Zuko dari Raja Api Ozai, agar rencana pembunuhannya berjalan dengan lancar. Paman Iroh pun berpura-pura menuduh Raja Api Ozai sebagai dalang di balik kematian Pangeran Zuko. Dan di saat itu juga Laksamana Zou memberitahu bahwa ia telah ditunjuk oleh Raja Api Ozai untuk memimpin armada besar pasukan negara api dalam penyerangan ke wilayah suku air utara. Di sisi lain, Aang telah sampai di wilayah suku air utara. Di sana, Aang dan yang lainnya sangat disambut baik dengan kepala suku yang bernama Arnok. Aang memberitahu kepada Arnok bahwa sebentar lagi armada besar negara api akan datang untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Arnok menjawab bahwa ia telah mengetahui hal itu. Ia telah lama melacak pergerakan dari negara api. Namun, ia tetap merasa tenang karena kini ada Avatar bersama mereka yang akan membantu melindungi wilayah suku air utara. Di malam harinya, Arnok mengadakan jamuan untuk kedatangan Aang dan tim Avatar. Di sana, Katara bertemu dengan Guru Paku. Katara berniat ingin belajar pengendalian air dengan Guru Paku. Namun Guru Paku malah menyuruh Katara untuk menemui Yagoda untuk mempelajari ilmu penyembuhan melalui pengendalian airnya. Sedangkan Sokka yang sedang jatuh cinta dengan putri Arnok yang bernama Putri Yue, ia pun mengikuti Putri Yue ke dapur untuk mendekati Putri Yue. Di sana Putri Yue sedang membuatkan kue untuk anak-anak kecil, dan Sokka pun berhasil berkenalan dengan Putri Yue. Di sisi lain, di negara api, Azula sedang diuji oleh Raja Api Ozai dengan menyuruhnya melawan salah satu tahanan terkuatnya. Namun hasil akhirnya Raja Api Ozai tak puas dengan kemampuan Azula. Meskipun Azula berhasil mengalahkan tahanan itu, Ozai merasa harusnya Azula bisa lebih cepat lagi mengalahkan tahanan itu. Azula pun kesal dan ia merasa bahwa dirinya lah yang pantas untuk menjadi Raja Api selanjutnya. Azula pun diminta untuk memilih lawan selanjutnya. Namun Azula malah menolaknya, dan ia merasa hanya dipermainkan oleh ayahnya. Hal itu membuat Raja Api Ozai menjadi marah. Keesokan harinya, para pasukan suku air melakukan persiapan perang dengan negara api. Dan Aang berbicara dengan Arnok dan Guru Paku. Di sana, Aang berkata jujur bahwa ia belum bisa mengendalikan keempat elemen. Ia hanya bisa mengendalikan elemen angin saja. Dan Aang tetap meyakinkan mereka bahwa ia bisa bekerja sama dengan roh Avatar terdahulu untuk mengambil alih tubuhnya dan bisa menggunakan keempat elemen untuk mengalahkan pasukan negara api. Namun Arnok dan Guru Paku merasa sangat kecil mendengar pengakuan Aang itu. Mereka merasa Aang harusnya fokus saja untuk belajar, bukan malah ikut berperang. Sementara itu, Sokka tengah berbicara dengan pemimpin pasukan suku air yang bernama Han. Han meminta saran kepada Sokka tentang strategi perang, karena Han merasa Sokka telah memiliki banyak pengalaman. Di saat itu juga Sokka menanyakan tentang Putri Yue kepada Han. Ternyata Putri Yue telah dijodohkan dengan Han sejak mereka berusia 16 tahun.
Sementara itu, Katara sedang belajar penyembuhan menggunakan pengendalian airnya dengan Master Yagoda. Katara mengatakan bahwa ia tak sabar untuk belajar pengendalian air dengan guru paku. Namun Yagoda menjawab bahwa perempuan di suku air utara tak boleh ikut berperang. Karena itu akan bertentangan dengan tradisi mereka. Mendengar hal itu tentunya Katara merasa sangat kecewa. Karena selama ini ia selalu hanya berlatih sendiri. Dan ia datang ke suku air utara dengan harapan ia bisa mendapatkan guru untuk melatih pengendalian airnya. Aang yang tak ingin mengecewakan Arnok dan para penduduk suku air utara, ia pun meminta Putri Yue untuk mengantarkannya ke tempat kuil patung Avatar Kuruk, salah seorang avatar terdahulu dari suku air. Di sana, Aang mulai melakukan meditasi untuk bisa masuk ke dunia ruh. Setelah Aang berhasil masuk, Aang bertemu dengan Avatar Kuruk dan ia menceritakan kepada Avatar Kuruk bahwa ia telah diberi gambaran oleh Avatar Kyoshi mengenai wilayah suku air utara yang akan hancur akibat serangan besar dari negara api. Dan Aang juga mengatakan bahwa ia belum bisa mengendalikan keempat elemen. Ia membutuhkan bantuan Avatar Kuruk untuk mengambil alih tubuhnya seperti yang dilakukan Avatar Kyoshi sebelumnya. Namun Avatar Kuruk malah mengatakan jika kehancuran yang telah digambarkan oleh Avatar Kyoshi, maka itulah yang akan terjadi. Avatar Kuruk juga menolak mengambil alih tubuh Aang untuk berperang melawan negara api, bukan tanpa alasan. Semua itu tak bisa ia lakukan karena dahulu ia berperang habis-habisan melawan para roh jahat yang menerobos masuk ke dunia manusia, hingga membuat tubuhnya rusak parah. Dan ternyata istri seorang avatar yang jiwanya telah diambil oleh Koh, sang ruh pemangsa yang sangat keji, adalah istri Avatar Kuruk. Kuruk sangat kecewa karena dirinya tak bisa melindungi istrinya sendiri. Kuruk mengatakan kepada Aang bahwa jika ia mengambil alih tubuh Aang, maka ia tak akan lebih baik dari Aang. Kuruk juga berkata bahwa Avatar harus bisa berjuang seorang diri tanpa bantuan siapapun. Di saat yang sama, Sokka datang ke tempat Aang dan Putri Yue. Di sana, Putri Yue mengatakan kepada Sokka bahwa ruh rubah putih yang Sokka lihat di dunia ruh saat itu adalah dirinya. Putri Yue ternyata juga bisa masuk dan berinteraksi ke dunia ruh. Hal itu disebabkan karena dahulu ketika ia dilahirkan, ia mengalami sakit parah. Dan akhirnya ruh bulan memberikan sebagian rohnya untuk menyembuhkan Putri Yue. Sementara itu, Katara datang menemui guru paku. Katara meminta guru paku untuk melatih pengendalian airnya. Namun guru paku langsung menolaknya dengan alasan tradisi di suku mereka melarang wanita ikut dalam peperangan. Katara pun mengatakan bahwa itu adalah tradisi yang sangat konyol. Namun guru paku menegaskan bahwa Katara belum siap untuk bertarung. Dan guru paku menganggap wanita adalah makhluk yang lemah dan tak layak ikut berperang. Katara pun menceritakan itu kepada Aang agar Aang bisa membantunya membujuk guru paku. Namun Aang malah setuju dengan pernyataan guru paku. Aang merasa perang kali ini adalah perang yang luar biasa, berbeda dengan perang yang sebelumnya. Aang tak mau kehilangan Katara dan Sokka jika mereka ikut dalam peperangan kali ini. Katara akhirnya kembali menemui guru paku dan menantangnya bertarung. Namun guru paku menolak dan menyuruh Katara kembali ke Yagoda untuk belajar penyembuhan. Katara pun memaksa dengan melakukan serangan pertamanya ke guru paku. Guru paku yang terpancing akhirnya ia menerima tantangan dari Katara. Meski pada akhirnya Katara tak bisa mengalahkan guru paku, namun guru paku mengakui kehebatan pengendalian air Katara. Bahkan orang-orang di sana sangat salut dengan Katara karena bisa mendesak guru paku. Di sisi lain, pasukan negara api semakin dekat dengan wilayah suku air utara. Paman Iroh bertanya kepada Laksamana Zou tentang strategi perang yang akan digunakannya.
karena selama ini negara api selalu gagal menembus pertahanan suku air utara yang memiliki dinding es yang begitu besar. Zhao pun menjelaskan bahwa ia memiliki strategi sendiri. Bahkan ia memiliki sesuatu yang berharga milik suku air yang akan menjadi senjata terakhirnya untuk bisa memenangkan peperangan melawan suku air utara. Dan ternyata Pangeran Zuko masih hidup. Ia berhasil berenang menjauh dari skocinya ketika ledakan itu terjadi. Dan Paman Airo memberitahu Zuko tentang rencana Laksamana Zhou yang ingin menghancurkan wilayah suku air utara. Pangeran Zuko pun tak peduli dengan rencana itu. Ia hanya akan fokus untuk menangkap Avatar dan mengembalikan kehormatannya di negara api. Tanda kedatangan para pasukan negara api pun mulai terlihat di wilayah suku air utara. Salju yang turun berubah menjadi warna hitam akibat dari asap kapal armada besar pasukan negara api yang semakin dekat dengan wilayah mereka. Dan perubahan warna salju itu juga menandakan bahwa negara api mengirim banyak kapal untuk melakukan serangan besar-besaran kepada suku air utara. Seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.